Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah. Pada kesempatan pagi ini seperti biasa saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya di kelas 1 tentunya, atau di kelas 7. Yang pada hari ini tentunya kita akan membahas bab 2 ya. Kita akan melanjutkan di mana pembahasannya sudah memasuki bab 2 yang berjudul menggambar ragam hias. Oke, menggambar ragam hias. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1 terkait dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, di bab 2 ini tentunya kita akan masuk kepada tema menggambar ragam hias. Oke, menggambar ragam hias. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang tadi yang saya sebutkan, tentunya kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian yang bisa kalian kenali, atau supaya teman-teman kalian bisa melihat juga bisa mengamati video yang tentunya pada saat ini saya berikan kepada kalian semua. Oke, yang pada hari ini tentunya kita akan mengenal dulu peta kompetensi pembelajaran yang nanti di depan kita akan bahas ya. Peta kompetensi pembelajaran yang nanti kita akan bahas di depan. Nah, seperti apa peta kompetensinya? Baik, kita akan lihat di sini. Kalian di layar sudah nampak peta kompetensi pembelajaran untuk bab 2 ya, terkait dengan menggambar ragam hias. Nah, peta kompetensinya yaitu di sini menggambar ragam hias ya, menggambar ragam hias. Nah, di sini ya, lalu bercabang atau dibagi menjadi 4 bagian. Nah, menggambar ragam hias, nanti kita akan membahas lagi cabang-cabang tersebut sebanyak 4 cabang. Yang pertama adalah pengertian menggambar ragam hias, pengertian ya, pengertian menggambar ragam hias. Yang kedua motif, yang ketiga pola susunan, pola atau susunan, yang keempat adalah teknik. Oke, pengertian, saya yakin pengertian, setiap istilah pasti ada pengertian. Ya, makanya di sini pengertian ragam hias itu seperti apa? Nanti di depan kita akan pelajari. Nah, untuk motif di sini ada macam-macam motif ya, macam-macam motif yang sudah dipelajari di awal, dikenalkan secara sederhana di bab 1 itu flora fauna ataupun alam benda. Nah, itu masuk kepada motif ataupun model ya. Nah, yang ketiga adalah pola atau susunan. Pola atau susunan maksudnya rangkaian motif, susunannya seperti apa? Apakah harus miring, serong kanan, serong kiri maksudnya? Ya, itu harus benar-benar disusun dengan rapih dan sesuai dengan kaidah di mana menggambar ragam hias tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik. Teknik itu saya kira kalian pernah mendengar dan juga sering mendengar, ataupun ya sering mendengar saya mengatakan ada teknik. Teknik itu cara. Ya, cara. Nah, makanya anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pertama pengertian, kedua motif, ketiga pola atau susunan, keempat adalah teknik. Nah, anak-anakku sekalian, yang selanjutnya dalam peta kompetensi ini adalah
dibagi kembali menjadi beberapa bagian, terutama motif, ya, motif terutama. Nah, di sini ada sedikit penambahan flora fauna kan di pelajaran bab 1. Sekarang ada penambahan, ya, penambahan. Tapi pada dasarnya hampir agak mirip begitu kan dengan alam benda. Sebetulnya seperti itu. Nah, di sini untuk flora, motif flora. Saya yakin kalian sudah bisa memahami motif flora itu biasanya gambar yang bermotif atau yang nampak terlihat oleh mata kita, tumbuhan atau bunga misalkan, itu masuk ke dalam flora, ya, motif flora. Yang kedua adalah motif fauna, ya, gambar yang nampak terlihat oleh mata kita bermotif fauna atau hewan. Nah, paham kan ya? Jadi kalau kita melihat gambar yang dimana di dalam gambar tersebut ada gambar hewan, nah itu berarti gambar motif fauna. Yang selanjutnya gambar motif geometris. Gambar motif geometris. Saya yakin geometris itu kalau di pelajaran matematika ya ada pelajaran geometris yang biasanya mempelajari tentang ukuran lingkaran, terus segi 4, segi 3, segi 5. Nah, segi 6, nah, terserah. Itu biasanya masuk ke dalam geometris biasanya, ya. Ada ukuran-ukuran tertentu. Nah, di sini ada pembahasannya terkait dengan geometris. Yang keempat adalah figuratif. Nah, figuratif nanti kita akan bahas di sana figuratif itu seperti apa, ya, di pelajarannya di depan. Figuratif itu seperti apa. Jadi ada penambahan satu kalau saya bisa menyimpulkan. Yang pertama flora, fauna, geometris, ya, yaitu yang selanjutnya yang keempat adalah figuratif. Nah, figuratif itu nanti kita akan bahas di depan seperti apa. Kalau flora saya sudah jelaskan di bab 1. Fauna pun sama. Geometris itu hampir mirip dengan benda, ya. Kalau di bab 1 itu alam benda. Nah, tetapi di sini ada figuratif. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk ke teknik. Karena teknik ini ada pembagiannya, terutama di sini ada alat dan bahan. Jelas, alat dan bahan di dalam proses menggambar tentunya pasti akan selalu ada. Yang jelas harus dipersiapkan alat dan bahan itu, ya. Di di bab 1 tentunya sudah diperkenalkan secara sederhana alatnya apa, bahannya apa, ya. Begitu. Yang kedua adalah prosedur. Prosedur itu adalah aturan main di dalam sebuah menggambar ragam hias. Aturan mainnya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di depan di pertemuan selanjutnya terkait dengan prosedur, alat dan bahan. Oke, anak-anakku sekalian, itulah peta konsep pembelajaran yang nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jangan lupa juga tujuan pembelajaran dari bab 2. Ya, tujuan pembelajaran dari bab 2 ini adalah 1. Menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Jadi kalian nanti tujuannya mampu menjelaskan keragaman, ya, mampu menjelaskan keragaman. Karena yang dimaksud keragaman itu banyak, berarti ya kalian mampu menjelaskan minimal 4-5 terkait dengan apa? Terkait dengan ragam hias di Indonesia. Karena saya yakin ragam hias di Indonesia itu sangat banyak macamnya. Sangat banyak macamnya sehingga sangat beragam pula.
Nah, nanti kalian tujuannya mampu menjelaskan keragaman ragam hias Indonesia. Yang selanjutnya adalah yang kedua, mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia. Mengidentifikasi itu meneliti, menelaah, ya, meneliti, menelaah keunikan ragam hias. Jadi meneliti, menelaah keunikan yang ada di ragam hias itu apa, terutama di Indonesia. Ya, kalian nanti tujuannya di depan mampu meneliti, menelaah keunikan ragam hias ya yang ada di Indonesia itu apa, begitu di depan ya. Yang ketiga adalah mengeksplorasi ragam hias flora, fauna dan geometris dalam bentuk gambar. Mengeksplorasi itu mencurahkan ya, mencurahkan segala kemampuan, imajinasi, kreativitas di dalam proses menggambar. Tentunya tidak lepas dari teks atau konteks flora, fauna dan geometris. Itu jadi mengeksplorasi. Misalkan kalian ingin membuat sesuatu bertema flora tetapi dalam nuansa yang lebih wow atau yang lebih istilahnya luar biasa dibanding dengan gambar-gambar yang lain. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Maksudnya adalah kalian nanti bisa mengkomunikasikan dengan teman, dengan guru, atau bisa mensosialisasikan di depan teman-teman kalian terkait apa yang kalian ketahui, terkait dengan apa yang kalian dapatkan di bab 2 ini. Jadi seperti itu, itulah tujuan pembelajaran yang tentunya kita harapkan di depan seperti 4 poin ini. Oke anak-anakku sekalian, itulah peta pembelajaran. Apa pertemuan hari ini? Yang pertama adalah peta pembelajaran, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Ini harus dikenali, kenapa? Karena tentunya jarang kita membahas peta konsep pembelajaran dan juga tujuannya di dalam proses pembelajaran. Jadi saya kenalkan dulu peta konsep pembelajarannya seperti apa, juga tujuan yang nanti akan kita capai di akhir itu seperti apa. Tentunya saya berikan bocorannya seperti ini kalau untuk tujuan pembelajaran. Oke anak-anakku sekalian, jangan lupa kalian like, comment, subscribe ataupun share kepada teman-teman kalian video yang tentunya saya bagikan pada hari ini. Ingat, video ini untuk kelas 7 MTS atau sederajat. Oke, jangan lupa kalian makan, jangan lupa jaga kondisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.